Hai, selamat datang kembali di channel saya dan di sini adalah channel untuk memberikan edukasi buat kamu yang ingin menjadi content creator. Dan ini adalah konten ataupun channel kedua saya, yang di channel sebelumnya adalah channel CT Radius, dia tentang vlog ataupun kuliner. Dan di sini saya ingin berbagi pengalaman kepada kamu yang ingin membuat konten. Membuat konten itu sangat mudah, kamu tinggal mencari konsepnya untuk tutorial ataupun untuk hiburan. Dan kamu tinggal edit-edit menggunakan aplikasi handphone ataupun menggunakan PC. Dan tapi yang menjadi masalahnya adalah bagaimana setelah kamu mengupload, apakah ada penontonnya. Nah, disitulah mental kita akan dipertaruhkan. Kamu mungkin akan sedikit down. Dan pengalaman saya sudah capek-capek mengedit video, membuat konten, membuat konsep, tapi yang menonton hanyalah cuman puluhan ataupun 1, 2, 3. Dan kebetulan juga mungkin ada yang mencapai ratusan ribu atau 1 juta, mungkin itu kebetulan saja, mungkin karena kata pencarian sedang banyak di kategori tersebut. Banyak cara agar bisa konten kamu banyak yang menonton. Mungkin kamu bisa share ke teman-teman kamu ataupun bagikan linknya ke sosial media. Dan mungkin udah bukan rese lagi ya, mungkin untuk sekarang untuk menaikkan views yang banyak itu mungkin kita bisa beli mungkin ada juga ya, kita bisa membeli jasa seseorang untuk bisa menaikkan views kita atau subscriber kita. Tapi pengalaman saya di situ, algoritma penontonnya membuat saya tidak terlalu suka ya, karena algoritmanya itu kebanyakan dari luar negeri penontonnya, bukan dari Indonesia. Jadi suatu ketika nanti kalau saya tidak membeli lagi viewers, nah jadi yang menonton untuk konten saya itu tidak ada beda halnya dengan penonton murni. Mungkin karena dia sudah mengikuti saya, dia suka dengan konten saya, ketika saya upload dia akan kembali menonton. Beda halnya dengan kita membeli, mungkin karena yang menontonnya robot. Dan saya juga pernah melakukan hal itu. Dan selama pengalaman saya membuat konten di channel sebelah, mungkin pernah juga saya mengalami down juga, karena mungkin penontonnya sedikit, yang nonton durasinya cuma sebentar, cuma 1 atau 2 menit dia udah, atau mungkin banyak skip, dan itu bisa mengurangi pendapatan saya sendiri selama bermain YouTube. Dan udah beberapa bulan ini saya sudah jarang upload di konten sebelah, jadi algoritmanya pun rusak. Dan di situ juga saya melencengnya sangat jauh sekali dari awal pertama itu. Bukan awal pertama ya, saya mencoba keberuntungan di vlog di sekitaran kampung saya sendiri. Saya ngevlog tentang budaya domba Garut. Nah, di situ saya mulai, dan kebetulan karena saya ingin mencoba hal baru, saya pindah ke konten kuliner. Tantangan di konten kuliner sendiri ya, mungkin karena subscriber saya kebanyakan adalah pecinta domba Garut. Jadi ketika saya membuat konten tentang kuliner, mungkin subscriber saya nggak ada yang kembali untuk menonton, karena tidak sesuai dengan keinginannya dia, untuk apa yang dia inginkan. Nah, jadi ada juga sempat sampai viral mie jebeu, nggak nyampe viral sih, karena penontonnya itu cuma berapa ribu gitu ya. Nah, di situ jadikan kesempatan saya untuk membuat konten yang sama, tapi ya penontonnya sedikit dah. Disitulah mental saya, mungkin buat teman-teman juga pernah mengalaminya, sudah capek-capek edit ternyata konten kita nggak ada yang menonton. Tapi menurut pemikiran saya, YouTube itu akan merekomendasikan setiap konten apa yang kita buat, asalkan kita tetap rutin dengan konsisten dengan jam tayangnya sendiri. Jadi mungkin jika kamu ingin membuat konten seminggu 3 kali, mungkin kita harus rutin seminggu 3 kali dengan hari yang sama, mungkin dengan jam yang sama. Karena dengan penguploadan yang teratur, YouTube sendiri akan merekomendasikan konten kita. Mungkin memang ya, cara contohnya gini. Pandangan pertama itu adalah dari thumbnail yang menarik, itu akan membuat orang mengklik konten itu. Seperti hal pertama ketika saya lihat YouTube untuk klik sebuah konten, pasti yang saya lihat pertama itu adalah thumbnail. Dan yang membuat menarik adalah judul. Mungkin kita akan membuat judul yang lebih menarik, tapi ya harus sesuai juga dengan isi apa di dalam konten itu. Jangan sampai hanya judulnya saja yang heboh tapi tidak sesuai dengan ekspektasi orang yang ingin menonton karena tertarik dengan judul atau dengan thumbnailnya.
Dan saya juga berpengalaman seperti ini, mencari kata-kata yang lebih dicari orang lain agar video kita mudah untuk ditemukan. Dan mungkin ya itu cocok banget buat kamu yang lagi mencari viewers atau untuk menaikkan jam tayang. Beda halnya dengan hobi. Mungkin dengan pembuatan konten hobi kita jarang membuat sebuah konten ya sesuai hobi kita. Ada yang menonton atau tidak itu bukan masalah, karena kita rutin dengan mengupload hobi kita terus ke YouTube, dan YouTube pun akan terus merekomendasikannya. Bayangin, mungkin YouTube akan membagikan ke 10 orang tentang konten kamu. Pasti dari 10 itu 1 orang itu pasti ada yang klik. Karena itu sendiri adalah ilmu marketing sederhana mungkin ya. Buat kamu mungkin ya harus lebih semangat lagi untuk lebih kreatif lagi untuk pembuatan konten, dan karena sudah banyak banget konten di YouTube ini, mau tentang apa, tentang masak, vlog, game, ataupun banyak hal lainnya, tutorial, apa yang kamu cari sudah ada. Kamu hanya perlu membuat sesuatu yang berbeda. Kamu mungkin bisa membuat contoh, kamu suka dengan vlog kuliner seperti yang di konten saya sebelah. Saya suka dengan vlog kuliner, dan saya mencoba menonton vlogger-vlogger yang sudah terkenal, dan saya mencoba untuk menirunya, memodifikasinya agar jauh lebih menarik. Walaupun ya hasilnya dari channel saya yang sebelah ini menurut saya memang kurang menarik ya, atau mungkin keberuntungan saya kurang bagus saja karena penontonnya sedikit. Tapi setidaknya itu adalah hasil kita sendiri, penonton itu murni hasil sendiri. Jadi ya tidak apa-apa, namanya proses itu sangat panjang dan melelahkan. Justru kalau bakalan aneh banget kalau video pertama kita itu langsung bagus, karena banyak banget vlogger-vlogger lain juga dari awalnya itu semua dari nol, dari penonton kecil, dari hal sederhana, dari pengeditan yang sangat sederhana, hasil videonya itu pasti nggak langsung bagus. Dan pastilah sama seperti saya ini, kontennya itu seperti ini, saya cuma pakai background belakang gini doang, pakai lampu dan pakai handphone, karena ya budgetnya emang segini gitu kan. Ya mungkin ini adalah pengalaman saya di bermain YouTube. Semoga kata-kata ini bisa bermanfaat buat kamu, dan ini saya pembuatan konten, saya ingin mencoba menghidupkan channel ini dengan cara konsisten, dengan mengupload seminggu mungkin 3-4 kali tentang banyak hal lah, tentang hobi saya, mungkin dari mulai pengalaman saya main YouTube, mungkin ada juga tutorial, ada juga mungkin unboxing tentang alat-alat yang saya beli untuk melakukan pembuatan konten ini sendiri. Jadi saya ucapin banyak terima kasih buat kamu yang sudah melihat video saya, atau mungkin ya kamu bisa tulis komen lah di sini penontonnya baru ada berapa. Semoga aja banyak mungkin ya, karena ini adalah sebuah sharing sederhana dari saya. Dan buat kamu yang mungkin suka dengan konten saya, silahkan klik tombol like, jika tidak suka ya silahkan klik tombol dislike. Dan terima kasih banget buat kamu yang sudah melihat konten sederhana ini, yang mungkin ya sederhana banget tapi semoga bermanfaat buat kamu. Dan kedepannya mungkin saya akan lebih membuat konten yang bisa memodifikasi atau apa ya gitulah. Saya ucapin banyak terima kasih, sampai jumpa lagi di konten berikutnya.